Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fuad Hidayat. Kali ini kita akan melanjutkan tentang bahasan petunjuk teknis pelaksanaan kompetisi Sains Madrasah atau KSM tahun 2022 part 2. Untuk yang part satunya ada di deskripsi, silahkan bagi yang belum menonton untuk tonton terlebih dahulu agar informasinya lengkap gitu ya. Diinfokan untuk yang part 1 itu berisi tentang latar belakang, tujuan KSM, harapan KSM, bidang yang dilombakan, dan waktu tempat pelaksanaan. Itu info yang cukup penting juga ya, jadi mohon disaksikan juga yang part 1-nya. Untuk part 2 kita akan membahas tentang bentuk tes seperti apa, tahapan pelaksanaannya bagaimana, persyaratan pesertanya apa saja, kriteria penilaiannya seperti apa, hadiah dan penghargaannya apa saja. Oke. Langsung seperti biasa, sebelum dilanjut ya, silakan untuk klik tombol subscribe dan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Oke, untuk bentuk tes. Yang pertama, tahap KSM Satuan Pendidikan. Bentuk tesnya seperti apa? Tes tulis atau bentuk tes lain yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyelenggara Komite KSM Satuan Pendidikan tentunya kepala sekolah, kepala madrasah gitu ya, waka dan seterusnya sampai ke bawah komite. Menarik ya, untuk yang KSM Satuan Pendidikan adalah boleh tes tulis atau bentuk tes lain. Yang dimaksud dengan tes tulis dulu ya, tes tulis itu seperti Bapak Ibu melaksanakan tes terbuka. Jadi silahkan yang berminat, misalkan contohnya seperti itu, yang berminat untuk menjadi perwakilan KSM tingkat satuan pendidikan untuk tingkat kabupaten kota, mewakili madrasah atau sekolah masing-masing. Siapa yang mau ikut? Jadi diseleksi secara terbuka. Atau bisa juga bentuk tes yang lain, misalkan Bapak Ibu melihat dari rapotnya. Kalau yang bidang yang dilombakan bisa dilihat di part 1 ya. Itu yang MI misalkan contoh ada matematika dan IPA. Oh, rapot tertingginya itu yang matematika si A, maka dipilihlah si A berdasarkan nilai rapot tersebut. Atau bisa juga bukan rapot tapi perkembangan siswanya. Misalkan oh kemarin si Anu mampu menjuarai lomba tingkat nasional kemarin. Jadi dilanjutkan untuk mewakili KSM ini boleh. Jadi itu wewenang Bapak Ibu selaku perwakilan atau pihak yang bertanggung jawab di satuan pendidikan masing-masing, di madrasah atau di sekolah masing-masing gitu ya. Jadi bentuk tesnya dikembalikan kepada Bapak Ibu selaku pemangku kebijakan lah gitu ya intinya. Kemudian lanjut untuk KSM Kabupaten Kota. Tes KSM-nya berbasis komputer. Jadi nanti bukan kertas lagi ya. Terakhir kertas itu kalau tidak salah tahun 2019, tahun 2020 mulai ada pandemi itu online, 2021 online, dan sekarang juga masih online, tapi nanti tempatnya itu ditentukan. Nanti kita lihat syarat-syarat atau ketentuan berikutnya ya. Atau bisa saksikan di video part 1. Soal berupa pilihan ganda dan esai singkat. Nah, untuk kabupaten kota, tingkat kabupaten kota itu pilihan ganda dan esai singkat. Soal disiapkan oleh Komite Ahli KSM Nasional, jadi dari pusat. Sarana KSM disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau Komite Kabupaten Kota. Penilaian terpusat oleh Komite KSM Nasional karena menggunakan aplikasi. Jadi langsung terpusat di sana penilaiannya di nasional. Penyelenggara Komite KSM tingkat kabupaten kota, Komite KSM Nasional. Di video yang pertama itu di part 1 ya sudah disampaikan waktu dan tempatnya. Untuk waktu sudah jelas. Namun untuk tempat itu pilihannya ada 2. Kalau tidak salah di jenisnya itu yang pertama boleh di masing-masing madrasah untuk yang kabupaten kota, atau kasih penmadnya, kasih pendidikan madrasahnya itu menentukan untuk kabupaten A misalkan itu kumpul di man ini. Jadi semuanya terpusat itu boleh juga. Jadi boleh di masing-masing atau boleh di terpusat di madrasah tertentu boleh.
Oke, kemudian kita lanjut ke KSM provinsi. Bentuk tesnya adalah soal pilihan ganda dan esai singkat, masih sama seperti kabupaten kota ya untuk yang provinsi. Soal disiapkan oleh Komite Ahli Nasional, sama KSM nasional. Sarana KSM disiapkan, masih sama. Penilaian, oke sama. Jadi KSM kabupaten kota dan provinsi itu hampir serupa bentuk tes dan penyelenggaranya. Kemudian terakhir nasional. Tes KSM berbasis komputer dan eksplorasi eksperimen. Nah, nanti untuk latihan soalnya nanti kita akan bahas juga, mungkin khusus untuk yang matematika ya, karena saya sendiri selaku guru matematika. Soal berupa pilihan ganda, esai singkat ditambah soal eksplorasi dan eksperimen. Soal disiapkan oleh Komite Ahli KSM, sisanya sama. Penyelenggaranya Komite KSM Nasional. Jadi untuk yang bentuk tes pilihan ganda dan esai singkat itu untuk provinsi, kabupaten, kota. Untuk yang tingkat madrasah satuan pendidikan itu diserahkan kembali, mau PG semua, mau esai semua, atau mau pakai rapot juga enggak. Untuk yang kayak SM nasional ada tambahannya itu eksplorasi dan eksperimen. Oke, tahapan pelaksanaan KSM. Yang pertama, satuan pendidikan. Saya bacakan, KSM Satuan Pendidikan menjadi tahapan awal seleksi KSM di tingkat satuan pendidikan. Tahapan KSM ini dimaksudkan untuk menentukan siswa terbaik mewakili masing-masing satuan pendidikan yang dikirim untuk mengikuti KSM tingkat kabupaten kota. Adapun ketentuan dan mekanisme seleksi KSM Satuan Pendidikan ini adalah yang pertama, peserta KSM Satuan Pendidikan adalah siswa terbaik di tiap madrasah yang diseleksi melalui satu dari dua cara berikut. Nah, ini caranya. Cara seleksi yang pertama, boleh seleksi khusus untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa yang memenuhi persyaratan mengikuti KSM tingkat kabupaten kota, atau penunjukan langsung oleh Bapak Ibu guru berdasarkan hasil prestasi akademik selama proses pembelajaran di madrasah. Tadi sudah disampaikan ya. Jadi caranya boleh dua, boleh tes terbuka atau penunjukan. Kemudian poin B atau yang kedua, Satuan Pendidikan menyelenggarakan seleksi khusus KSM Satuan Pendidikan, menyiapkan soal seleksi dan penilaian. Jadi tergantung dari poin A ini ya, yang B. Yang ketiga, C, siswa terbaik tiap bidang studi akan mewakili satuan pendidikannya untuk atau mewakili madrasahnya untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya di tingkat kabupaten kota. Yang poin D, kepala madrasah atau sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 siswa. Ini ditebalkan, berarti penting ini ya, harus dipahami bersama bahwa maksimal itu hanya boleh mengirimkan 2 siswa berdasarkan hasil KSM tingkat satuan pendidikan tadi yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru tiap bidang studi ke KSM tingkat kabupaten kota. Jadi untuk yang MI itu ada 2 mapel, 2 bidang, berarti ada 4 perwakilan maksimal. Yang MTS itu ada 3 bidang, berarti 6. Untuk yang SMA ada 6, berarti 12 maksimalnya. 1 boleh nggak? Boleh. Nggak ngirim boleh, tapi sangat disayangkan. Yang poin terakhir, biaya kegiatan KSM Satuan Pendidikan dapat dibebankan pada anggaran BOS dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan atau sumber lain yang sah. Oke, jadi poin yang penting dari sini adalah bentuk tesnya dan maksimal 2 siswa untuk lanjut ke kabupaten kota. Oke, tahapan pelaksanaan KSM berikutnya adalah tingkat kabupaten kota. KSM Kabupaten Kota merupakan tahapan seleksi KSM di tingkat kabupaten kota. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik tiap bidang studi yang mewakili setiap kabupaten kota untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu KSM provinsi. Adapun ketentuan dalam tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta KSM Kabupaten Kota diikuti oleh siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan yang merupakan hasil tahapan seleksi KSM Satuan Pendidikan di wilayah kabupaten kota setempat. Jadi, tingkat kabupaten dari masing-masing madrasah atau sekolah itu dilombakan kembali, diseleksi kembali, kemudian menjadi perwakilan kabupaten tersebut untuk mewakili di tingkat provinsi. Yang kedua, setiap madrasah atau sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 siswa terbaiknya tiap bidang studi yang dilombakan. Yang ketiga, pendaftaran peserta KSM Kabupaten Kota menggunakan aplikasi pendaftaran yang disediakan oleh Komite KSM Nasional. Nanti dibukanya itu kalau di portalnya sekitar 38 hari semenjak video ini dibuat ya.
D. Pelaksanaan KSM kabupaten kota dilakukan secara serentak berbasis komputer. Jadi semua kabupaten se-Indonesia itu serentak di waktu yang sama untuk mapel yang sama ya. Jadi mungkin bisa jadi 2 hari, misalkan MI hari pertama biasanya gitu, MI dan MRes hari pertama, MA hari kedua. Kemudian yang berikutnya, penilaian soal KSM dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes. Berikutnya, hasil KSM kabupaten kota dipublikasikan di portal resmi KSM. Jadi semuanya itu info ada di portal resmi KSM. Linknya ada di deskripsi, silahkan dibaca dulu. Kemudian yang poin berikutnya, pembiayaan KSM kabupaten kota dapat bersumber dari DIPA, Kemenag, kabupaten kota, anggaran BOS dari masing-masing satuan pendidikan yang mengirimkan siswanya atau sumber lain yang sah. Oke, tahapan pelaksanaan KSM berikutnya itu tingkat provinsi. Langsung saja bagian yang pertama, peserta KSM provinsi diikuti oleh 3 siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan sebagai hasil seleksi KSM kabupaten kota dalam satu provinsi. Oke, jadi peserta KSM provinsi diikuti oleh 3 siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan sebagai hasil seleksi KSM kabupaten kota dalam satu provinsi. Jadi dalam satu provinsi itu 3 siswa terbaik tiap bidang. Jadi provinsi A misalkan matematika misalkan ya berarti 3 siswa, 3 besar berarti ya, 3 besar yang terpilih yang lanjut ke tingkat berikutnya adalah 3 besar. Oke, kemudian seleksi KSM provinsi dilakukan secara serentak menggunakan tes berbasis komputer atau CBT yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM Nasional. Oke. Jadi di poin ini ya, yang 3 siswa itu ditekankan lagi. Jadi dari kabupaten kota itu hanya mengirim 3 siswa masing-masing untuk mengikuti KSM provinsi. Jadi misalkan kabupaten A itu 3, kabupaten B itu 3 besar. Jadi setiap kabupaten nantinya akan mengirimkan 3 siswa terbaiknya untuk masing-masing bidang untuk tiap tingkatnya gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi 3 ini adalah hasil dari seleksi kabupaten kotanya, bukan provinsi. Jadi yang dari kabupaten kota itu masing-masing 3 siswa untuk mengikuti KSM provinsi. Kemudian poin berikutnya, penilaian soal KSM dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes. Nanti tonton video ini sampai selesai. Maksudnya mempertimbangkan nilai tes itu seperti apa. Nanti ada kriteria penilaiannya sendiri. Jadi poin tertinggi, kemudian poin apa, dan seterusnya. Jadi saksikan video ini sampai selesai ya. Kemudian poin yang keempat atau yang berikutnya, hasil KSM provinsi dipublikasikan di portal resmi KSM. Sama seperti yang kabupaten kota. Pembiayaan KSM provinsi dapat bersumber dari DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, anggaran BOS, dan masing-masing satuan pendidikan yang mengirimkan atau sumber lain yang sah. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Kalau ada yang masih ditanyakan atau kurang jelas, bisa ketik di kolom komentar pertanyaannya. Nanti kalau ada waktu, saya jawab. Oke, berikutnya tahapan pelaksanaan KSM tingkat nasional. Yang pertama, KSM nasional diikuti oleh 1 orang siswa terbaik tiap provinsi per bidang. Jadi, setelah tadi perwakilan dari kabupaten dilombakan kembali tingkat provinsi, 3 orang masing-masing dari kabupaten ya. Kemudian diadu lagi, diseleksi lagi di tingkat provinsi. Ada pengumumannya. Nah, pengumuman yang lolos itu hanya juara 1 orang ya. Jadi setiap bidangnya itu hanya 1 orang mewakili provinsinya masing-masing untuk melanjutkan ke tahap nasional. Saya ulangi, saya baca lagi. KSM nasional diikuti oleh 1 orang siswa terbaik tiap provinsi per bidang studi. Yang kedua, pelaksanaan KSM nasional dilaksanakan secara nasional serentak menggunakan sistem yang disiapkan dan di bawah kendali Komite KSM Nasional berbasis elektronik. Di pendahuluan di latar belakang, kalau nanti
bukti tidak berubah sampai nasional gitu ya. Disampaikan di latar belakang itu bahwa tingkat nasional serentak terpusat di DKI Jakarta. Gitu ya. Yang ketiga, penilaian soal KSM dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes. D. Penilaian soal eksplorasi dan eksperimen dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional. Kemudian yang kelima, hasil KSM Nasional dipublikasi di portal resmi KSM. Siswa terbaik hasil KSM Nasional akan diberikan medali emas, perak, atau perunggu dan penghargaan lainnya yang akan ditetapkan. Nanti ada di video ini ya, bagaimana penghargaan dari panitia KSM untuk juara nasional. Pembiayaan KSM nasional dapat bersumber dari DIPA, Ditjen Pendidikan Islam, atau sumber lain yang sah. Jadi itu tahapan pelaksanaannya dari seleksi satuan pendidikan, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi, dan terakhir nasional. Oke, persyaratan peserta. Nah, ini penting. Silahkan Bapak Ibu atau adik-adik yang mau mendaftar ya, diperhatikan masuk nggak ke sini nih. Yang pertama, siswa berkewarganegaraan Indonesia yang terdaftar secara resmi di madrasah sekolah yang dibuktikan dengan kartu pelajar atau surat keterangan kepala madrasah atau sekolah serta rapot terakhir. Jadi, bukti kalau siswa itu adalah siswa aktif adalah dengan kartu pelajar atau surat keterangan kepala madrasah. Jadi kalau bahasanya atau ini pilih salah satu ya. Boleh dengan kartu pelajar, bahasa lainnya gitu. Boleh juga dengan surat keterangan kepala madrasah dan serta rapot terakhir. Kemudian syarat yang kedua yang boleh mengikuti KSM adalah siswa MI atau SD kelas 4, 5, 6. Jadi untuk adik-adik yang kelas 1, 2, 3 itu belum diperbolehkan ya. Untuk mengikuti KSM di tahun 2022, mungkin nanti tahun-tahun berikutnya. Belajar dari sekarang, berlatih untuk nanti tiba pada waktunya kalian sudah siap. Kemudian siswa MTS SMP kelas 7, 8, dan 9. Jadi seluruh siswa MTS SMP kelas 7, 8, dan 9 itu semua angkatan berarti ya boleh mengikuti KSM. Karena tadi di video yang pertama itu sudah dijelaskan waktunya dari tahap satuan pendidikan sampai nasional itu semuanya ada di semester 1. Jadi jangan khawatir untuk yang kelas atas itu kelas 6, kelas 9 atau kelas 12 untuk yang MA. Jangan khawatir nanti kalau saya nasional saya udah lulus dong, enggak. Yang nasional itu waktunya juga hanya sampai semester 1. Jadi kalian masih menjadi siswa aktif di sekolah atau madrasah tersebut. Untuk yang MA, SMA sama seperti yang MTS atau SMP itu semua jenjang ya 10, 11, dan 12 pada tahun pelajaran 2022-2023 di mana KSM ini dilaksanakan. Yang ketiga, setiap siswa yang diusulkan oleh kepala madrasah atau kepala sekolah berdasarkan hasil seleksi KSM Satuan Pendidikan hanya dapat mengikuti satu bidang kategori lomba. Jadi nggak bisa adik-adik atau teman-teman atau bapak ibu guru yang mau mendaftarkan, oh ada siswa saya yang di matematikanya jago, IPA-nya jago, oh dia aja, nggak bisa. Karena mungkin nanti waktu juga berbarengan, kemudian juga segala satunya kartu pelajar mungkinnya ini SN terkait itu, jadi nggak bisa double data. Jadi satu siswa itu hanya diperbolehkan mengikuti satu bidang kategori lomba saja. Kemudian syarat yang keempat, setiap siswa yang diusulkan belum pernah meraih medali emas pada KSM, OSN, KSN. Jadi di sini sudah jelas. Mungkin ada pertanyaan gimana kalau medali emas di Olimpiade yang diselenggarakan oleh universitas tertentu, oleh madrasah tertentu, oleh tingkat yang lebih atas, oleh penyelenggara banyak banget ya. Kemarin-kemarin itu lomba secara daring, secara online itu. Gimana kalau medali emasnya seperti itu? Tidak apa-apa. Yang penting bukan medali emas dari hasil KSM tahun sebelumnya pasti ya, atau OSN atau KSN. Jadi 3 lomba ini yang resmi dari Kemenak dan Kemendikbud. Kalau sisanya teman-teman atau adik-adik sudah pernah menjuarai dan mendapatkan medali emas, itu selamat untuk menjadi persiapan lomba KSM tahun 2022. Tidak masalah. Yang penting jangan medali emas dari KSM, OSN, dan KSN.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian, poin yang terakhir atau poin yang kelima, peserta yang melanggar ketentuan di atas akan didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem KSM. Jadi jangan coba-coba istilahnya apa ya? Coba aja barangkali lolosnya, jangan. Walaupun lolos tahap pertama misalkan gitu ya, misalkan tidak terjaring, nanti di tahap berikutnya akan dicek kembali. Pasti panitia sangat ketat dalam hal ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami tentang persyaratan peserta KSM tahun 2022 kali ini. Oke, nah ini juga tidak kalah penting dicatat kriteria penilaian. Yang pertama, kriteria penilaian untuk soal pilihan ganda. Benar itu poin 4, salah negatif 1, tidak menjawab itu 0. Jadi adik-adik, teman-teman harus mengatur strategi yang tepat kalau ada pertanyaan atau soal yang ragu-ragu, apakah berani menjawab dengan kemungkinannya itu kalau nggak benar salah, atau nyari aman dengan tidak menjawab. Nah, itu silahkan diatur strateginya. Kemudian yang kedua, untuk kriteria penilaian soal esai singkat, benar nilainya 5, tidak menjawab atau salah nilainya 0. Karena esai singkat itu jawabannya kayaknya hanya angka ya, jadi nggak bisa ada caranya gitu, nanti mungkin di tahap nasional. Jadi untuk yang esai singkat itu jawabannya hanya angka gitu, jadi kalau nggak benar ya salah, kalau nggak menjawab ya dianggapnya berarti salah, sama aja 0. Dan yang ketiga, kriteria penilaian untuk soal eksplorasi eksperimen. Nah, ini hanya ada di tingkat nasional ya. Jadi sebelumnya itu tingkat kabupaten, kota, dan provinsi hanya berupa pilihan ganda dan esai singkat. Untuk yang tingkat nasional, eksplorasi dan eksperimen menggunakan rubrik penilaian yang akan dilakukan oleh juri komite nasional. Jadi ada rubriknya. Jadi mungkin menuliskan rumus gitu ya, konsepnya benar, ada poinnya sampai jawaban ujungnya benar, itu poinnya maksimal gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat, jika terdapat total nilai yang sama, nah ini penting. Kan tadi kalau untuk yang KSM kabupaten itu kan 2 ya. 2. Ya 2. Untuk yang provinsi itu 3, untuk yang nasional itu 1. Gimana cara menentukan peringkatnya? Yang pertama, jika terdapat total nilai yang sama, maka menentukan peringkat berdasarkan tingkat kabupaten kota. Di tingkat kabupaten kota maksudnya jumlah benar terbanyak. Jadi misalkan siswa A, kalau nilainya beda udah jelas ya, yang nilai tertinggi pasti diambil. Tapi ini ketika sama gimana? Misalkan si A poinnya 50, si B juga poinnya 50. Tapi si A itu benarnya lebih banyak daripada si B, maka si A yang diprioritaskan. Gitu ya. Kemudian, jika jumlah salahnya sedikit dan tadi jumlah benarnya sama, poin yang kedua itu maksudnya kalau poin yang pertama itu masih sama juga, maka akan diambil jumlah salahnya yang paling sedikit. Oke, jadi yang pertama adalah poin yang paling banyak pasti, yang kedua kalau poinnya sama, benar yang paling banyak. Kalau nilainya sama, benarnya sama, cari yang salahnya sedikit. Kalau masih sama juga, cari umur yang termuda. Jadi umur juga mempengaruhi, dicek lagi. Biasanya ada seangkatan itu ada mayoritas umur, misalkan tahun ini itu kebanyakan kelahiran tahun 2000 sekian gitu ya. Apakah teman-teman termasuk yang muda atau yang telat masuk gitu ya di angkatannya. Oke, itu untuk tingkat kabupaten. Untuk tingkat provinsi, jumlah benar terbanyak, jumlah salah tersedikit, nilai tertinggi pada KSM kabupaten kota. Oke, di sini dikasih tambahan ya. Jika benarnya masih sama, salahnya juga sama, maka dilihat dulu pas kabupaten kotanya itu nilainya berapa. Jadi masih terbawa ternyata. Nilai KSM di tingkat kabupaten kota di provinsi itu masih menjadi modal yang cukup lumayan ya, ketika saingannya itu mendapatkan nilai yang sama, benarnya sama, salahnya sama, maka poin yang ketiga, nilai di kabupaten kota juga menjadi kriteria penilaian untuk mengambil perwakilan di tingkat selanjutnya. Kemudian,
Jumlah benar terbanyak pada KSM, kabupaten kota, jumlah salah sedikit, dan umur terbudak sama. Tingkat nasional juga polanya begitu. Jumlah benar terbanyak, jumlah salah sedikit, nilai tertinggi pada provinsi, jumlah benar terbanyak pada provinsi, kayak provinsi, jumlah salah tersedikit, kemudian turun kabupaten kota dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ini sebetulnya nanti kalau kalian atau teman-teman sudah berjuang di seleksinya, yang harus dipikirkan itu strateginya untuk yang ini, penilaian untuk soal pilihan ganda dan esai singkat, seperti apa strateginya ditentukan nanti ya, untuk yang ragu-ragu terutama. Nah kalau yang ini ya milik-milikan, misalkan teman-teman juara 1 alhamdulillah lanjut, kalau ada yang sama, nah ini baru digunakan kriteria penilaian seperti ini. Oke. Kemudian hadiah dan penghargaan. Yang pertama, penghargaan diberikan kepada peserta lomba sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah atau sekolah. Yang kedua, penghargaan untuk para pemenang KSM Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing kepala satuan pendidikan atau kepala madrasah atau kepala sekolah gitu ya, atau pihak lain yang ditetapkan. Jadi untuk tingkat madrasah, perwakilannya boleh menggunakan sertifikat atau uang pembinaan, itu tergantung dari kebijakan kepala madrasah atau kepala sekolahnya masing-masing. Kemudian tingkat berikutnya, penghargaan untuk para pemenang KSM Kabupaten Kota diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan atau pihak lain yang ditetapkan. Yang keempat, penghargaan untuk para pemenang KSM Provinsi diberikan oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan atau pihak lain yang ditetapkan dan disesuaikan hasil keputusan Komite Nasional. Yang kelima, penghargaan atau hadiah untuk para pemenang KSM nasional diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam dan atau sponsor dengan ketentuan setiap bidang. Bidang studi disertai medali dengan jumlah total 15 medali yang terdiri dari, yang pertama, 15 medali ya. Jumlah medali emas ada 3, ini tingkat nasional, berarti 3 besar itu masuknya kategori emas. Kemudian 5 perak, berarti peringkat keempat, 5, 6, 7, dan 8 itu perak. Kemudian jumlah medali perunggunya ada 7, berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu mendapatkan medali perunggu. Jadi total medali yang diperebutkan untuk 11 mata lomba, 11 mata lomba itu apa aja? 2 MI ya. Kemudian 3 MTS, 2M itu apa? Matematika sama IPA, 3 MTS itu matematika, IPA, IPS, kemudian 6 MA, yaitu matematika, fisika, biologi, kimia, geografi, ekonomi ya. Oke, kalau nggak salah ya. Mohon maaf kalau lupa, dikoreksi. Jadi totalnya ada 11 mata lomba dikali dengan 15 medali, jadi 165 medali. Itu tentang hadiah dan penghargaan. Mudah-mudahan teman-teman yang mendaftar atau siswa-siswinya mendaftar semuanya bisa melaksanakan KSM 2022 ini secara maksimal dan bisa menjadi juara sampai tingkat nasional. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silakan untuk yang belum menonton part 1 tentang latar belakang, tujuan, harapan, bidang yang dilombakan, waktu dan tempat pelaksanaan ada di deskripsi. Kemudian part 3 nanti akan kami buatkan tentang silabus atau kisi-kisi atau daftar materi KSM untuk semua tingkat. Kemudian ada persiapan soal KSM matematika karena saya guru matematika. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.